Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala manittabah hudallah ila yaumiddin, amma ba'du. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, saudara-saudara jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, kembali kita berkesempatan untuk bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan karunia dan nikmatnya kepada kita semua. Kemudian kita panjatkan pula salam dan salawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mendapat amanah untuk menyampaikan risalah Islamnya kepada umatnya. Bapak-bapak, saudara-saudara jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, dalam tugasnya membawa risalah, Rasulullah SAW diberi amanah untuk meluruskan iman masyarakatnya atau umatnya agar iman itu sejalan dengan syariat atau ibadahnya. Karena diinformasikan dalam Al-Quran bahwa masyarakat Arab, orang-orang Mekah itu kalau ditanya tentang siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan menjawab Allah yang Esa. Sehingga dalam akidah mereka mengakui Allah yang Esa. Namun ternyata keyakinan ini tidak sejalan dengan ibadahnya, karena dalam beribadah mereka menyembah berhala-berhala, dan ada pula penyembahan yang menganggap istimewa beberapa berhala seperti Lata, Manat, dan Uzza. Maka inilah tugas utama Rasulullah untuk menyelaraskan antara syariat dan akidah, antara tata cara ibadah dan iman yang mereka yakini. Iman adalah sesuatu yang ada dalam hati, dan ini didefinisikan oleh para ulama bahwa iman itu sebagai pengakuan dalam hati terhadap keesaan Allah, kemudian diungkapkan dengan lisan dengan membaca 2 kalimat syahadat, dan kemudian diwujudkan dengan melaksanakan tuntunan-tuntunan, perbuatan-perbuatan sesuai dengan ajaran-ajaran Al-Quran dan Sunnah. Nah, inilah iman. Dan iman itu merupakan sesuatu yang menggerakkan umat Islam dalam segala aktivitasnya. Sehingga seorang ulama dari Turki yang namanya Jalaluddin Ar-Rumi, ketika Jalaluddin ini hidup, Turki itu dikuasai oleh Kekaisaran Romawi Timur. Maka saat itu kata-kata Turki belum ada, maka wilayahnya disebut Rom. Maka dia pun diberi gelar
Jalaluddin Ar-Rumi, Jalaluddin yang tinggal di wilayah Romawi Timur. Beliau mengatakan iman itu bagaikan layar dari sebuah kapal, yang artinya bahwa iman itu merupakan penggerak dari sesuatu yang ada atau yang iman itu bersemayam, dalam hal ini manusia. Pada saat Jalaluddin dikenal kapal itu hanya bisa bergerak dengan dua cara, dengan didayung atau dengan layar, dan ketika itu belum dikenal mesin. Maka kalau disebut layar, ini sudah lebih modern ketimbang didayung, karena kapal dapat bergerak di lautan tanpa didayung karena dibantu angin yang meniup layar tadi, sehingga layar merupakan penggerak dari perahu. Nah, pada diri manusia, terutama umat Islam, yang menggerakkan semua kegiatannya, semua perilakunya adalah iman. Bapak-bapak, saudara-saudara, saat ini datang di masjid, berada untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Kenapa demikian? Iman yang menggerakkan. Masyarakat Indonesia, karena sebagai muslim sebagian besarnya, punya kewajiban ibadah haji ke tanah suci. Biayanya mahal, tempatnya jauh, waktunya pun lama. Tapi ternyata karena iman mereka pun mau dibela-belain untuk daftar. Walaupun ketika daftar dia diberi informasi bahwa giliran untuk melaksanakan ibadah hajinya mungkin 15 tahun yang akan datang. Ada yang 20 tahun. Apakah mereka surut? Tidak. Padahal belum diketahui apakah 15 tahun yang akan datang masih hidup atau tidak. Tapi karena iman inilah mereka tetap mendaftar untuk melaksanakan ibadah haji tersebut. Nah, ini iman. Dalam kehidupan sehari-hari kita pun merasakan banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan karena didasari oleh iman tadi. Nah, inilah kemudian menjadi suatu persoalan yang penting dalam tuntunan Islam, sehingga banyak ulama membahas dan menjelaskan tentang iman itu. Salah satu ulama yang menjelaskan tentang masalah iman adalah Syekh Nawawi Al-Bantan. Syekh Nawawi yang berasal dari Banten. Beliau seorang ulama yang pada akhir hidupnya lama tinggal di Mekah untuk mengajar, dan yang diajar adalah para jamaah haji yang berdatangan dari segala penjuru, termasuk dari wilayah-wilayah yang berbahasa Arab. Selain mengajar, beliau juga menulis beragam buku, beragam karya. Salah satu karyanya adalah namanya Qutratul Ghais. Kalau diterjemahkan, setitik harapan. Dalam karya ini juga dibicarakan tentang iman. Beliau mengatakan atau menulis dalam karyanya ini bahwa iman itu ada 3 macam, yaitu iman taklidi, iman istidlali, dan iman hakiki. Iman taklidi, taklid itu artinya mengikuti tanpa tahu alasannya, ikut-ikutan tanpa tahu tujuannya.
Dan iman istidlali adalah iman yang diyakini menguat karena didasarkan dalil atau alasan-alasan yang logis. Dan iman hakiki adalah iman yang sudah mantap dan tidak akan berubah walau apapun yang terjadi. Nah, iman taklidi ini biasanya terdapat pada umat Islam pemula yang baru masuk Islam, yang ikut-ikutan, atau yang masih remaja ke bawah. Kalau kita mau jujur, kita pun pernah memiliki iman fase pertama. Kapan itu? Ketika masih anak-anak, ketika mungkin remaja. Sehingga ketika itu saat ditanya kenapa memilih Islam, banyak yang tidak bisa menjawab. Karena dari kecil saya diajari Islam. Sejak umur 2 tahun ketika sudah bisa bicara, diajari menghafalkan doa-doa pendek, diajari mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, tanpa dikenalkan mengapa harus begitu, tanpa diberitahu apa alasannya, ikut-ikutan. Nah, ini berlangsung terus, sehingga kalau tanpa diikuti oleh rasa ingin tahu dan mencari jawaban-jawabannya, maka saat tersebut mereka tetap dalam kondisi iman taklidi. Kenapa kamu harus sholat? Nah, dari kecil saya sudah diajari sholat. Terus untuk apa? Nggak tahu. Nah, ini seringkali yang dialami oleh mereka yang iman taklidi. Dalam Al-Quran dikatakan ini wajib dilaksanakan, puasa Ramadan wajib. Tapi apa alasannya, apa tujuannya, apa hikmahnya tidak diketahui. Yang penting ikut-ikutan. Nah, ini iman taklidi. Dan mereka yang beriman seperti ini sangat banyak. Kalau bisa dikatakan mayoritas umat Islam memiliki iman yang levelnya masih taklidi. Namun ini tetap sah, tetap diyakini dia mukmin, dia muslim karena bersyahadat dan melaksanakan tuntunan-tuntunan Islam walaupun tidak mengetahui alasan-alasannya. Karena itulah Al-Quran dan Sunnah menganjurkan umat Islam untuk selalu belajar memahami ajaran-ajaran agamanya, karena sekaligus pemahaman itu akan membawa pengetahuan tentang apa yang harus dilakukan, baik dalam masalah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun dalam masalah kehidupan sehari-hari. Belajar, sehingga kalau ada yang nggak mau belajar disindir. Apakah sama orang yang berpengetahuan dengan yang tidak? Ini banyak sindiran-sindiran dalam Al-Quran yang mendorong umat Islam untuk belajar, sehingga dia tahu alasan mengapa disyariatkan, mengapa dia melakukan tuntunan-tuntunan Islam. Kemudian meningkat yang kedua adalah iman istidlali, yaitu iman yang diyakini karena mengetahui, memahami dalil-dalil, alasan-alasan yang dapat difahami dengan baik, masuk akal, sesuai dengan kondisi ilmu pengetahuan. Sehingga ketika ditanyakan La ilaha illallah, kenapa harus Allah satu-satunya Tuhan? Kan kalau ada temannya bagus. Misalnya kita sendiri, kalau sendirian kadang-kadang nggak enak, kesepian. Kalau ada teman bisa ngobrol, bisa diskusi, bisa tukar pendapat, kan lebih nyaman.
Ternyata tidak demikian dengan ketuhanan. Karena apa? Dalam ayat Quran pun dikatakan, laukana fihima alihatun illallah la fasadata. Seandainya di alam semesta ini, di bumi ini ada Tuhan-Tuhan lain kecuali Allah, niscaya alam semesta akan rusak, akan chaos, akan semrawut dan lain sebagainya. Kenapa demikian? Karena masing-masing Tuhan pasti ingin kehendaknya yang diikuti, ingin ajarannya yang diwujudkan. Sebagaimana kalau di masjid ini ada dua khotib, keduanya bicara berbarengan, pasti jamaah akan bingung mana yang akan diikuti. Apabila di kantor ini ada dua pimpinan yang mengungkapkan kebijakannya kepada bawahan bersamaan, maka bawahan akan bingung mana yang harus diikuti. Sehingga untuk itu yang paling atas mesti hanya satu. Dan dalam kehidupan alamiah, maka yang paling atas itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mesti hanya satu. Nah, ini dalil-dalil yang dapat difahami karena dapat dicontohkan dalam kehidupan sehari-hari. Inilah iman istidlali. Sehingga ketika ditanya, kenapa Anda harus melaksanakan puasa Ramadan selama 1 bulan? Tahu jawabannya. Kenapa harus melaksanakan sholat wajib 5 kali sehari? Ada penjelasannya. Dan kita akan memahami itu sehingga akan semakin menambah yakin ketika sholat. Ada orang ketika sholat tidak memahami tujuannya apa.